Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada siang hari ini kita akan review tentang hasil pemangkasan bentuk yang 3 tahapan. Pada prinsipnya, biasanya tanaman kopi setelah tingginya 170 atau setinggi badan kita melakukan pruning ya, atau topping, atau juga melakukan pemangkasan bentuk. Nah, di video ini saya akan mengenalkan pemangkasan bentuk yang 3 tahapan, teman-teman. Memang sudah saya review di video-video sebelumnya ya, teman-teman. Tapi kurang lengkap, kurang detail ya, teman-teman, karena saya juga manusia, teman-teman, bukan robot, bukan Mbah Google juga. Oke, teman-teman. Yang pertama-tama tentu saja ya, pemangkasan bentuk yang 3 tahapan ada tujuannya ya, teman-teman. Semua petani juga pengen buahnya banyak dan kopinya terus berbuah ya, teman-teman. Nah, yang pertama-tama ya, teman-teman, pelajari dulu tentang sifat percabangan di kopi Arabica ya, teman-teman. Nah, yang saya pegang ini kopi yang masih muda. Kenapa kopi yang masih muda berbuah lebat ya? Karena ini, teman-teman, nih ada batang primer ya. Ini batang primer dan sekunder. Makanya selalu berbuah lebat, teman-teman. Ibaratnya kita memakai jalan tol sama jalan alternatif ya, teman-teman. Kalau jalan alternatif ya pasti macet, kalau jalan tol pasti lancar ya, teman-teman, karena berbayar ya. Nah, di batang primer ini ya, teman-teman, fungsinya menjaga kestabilan atau fondasi untuk aliran nutrisi kepada cabang sekunder. Makanya selalu berbuah lebat, teman-teman. Nah, ini hasil pemangkasan yang 3 tahapan. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Pemangkasan bentuk 3 tahapan dilakukan pada kopi yang berumur masih muda, teman-teman. Nah, kopi yang tingginya sudah mencapai 1 meter atau 80 cm ya, kita bentuk. Nah, seperti ini sudah menjadi batang primer. Nah, ini maka semakin besar batang primer, maka semakin besar pula cabang yang keluar, teman-teman, cabang produksinya. Nah, setelah percabangan yang di bawah sudah bagus berproduksi dengan baik, maka yang kita lakukan di umur 5 tahun dinaikkan menjadi 2 tahap. Nah, ini seperti ini. Kita bentuk lagi, naik ke atas ya, teman-teman. Nah, ini terlalu banyak cabangnya, maka kita kurangi atau zigzag lagi ya, teman-teman, biar seimbang sama batang primernya, karena batang primernya belum besar. Makanya kita kurangi cabang yang sudah dibentuk agar seimbang sama batang primernya, karena batang primernya belum cukup kuat untuk mendukung cabang-cabang berproduksi, jadi terlalu banyak. Maka kita kurangi cabang-cabang yang seperti ini, zigzag juga ya, jadi kita kurangi agar seimbang sama batang primernya. Beda sama yang di bawah ya, teman-teman. Kalau yang di bawah sudah besar, ini kita kurangi ya, teman-teman, karena saya lagi megang HP, jadi harusnya pakai gunting ya biar rapih. Nah, seperti ini bekas kita potong dulu, keluar cabang-cabang untuk berproduksi. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita bentuk lagi yang 2 tahapan ke atas. Nah, yang di bawah ini bisa berumur 5 tahun. Maka naik lagi untuk yang di atas, tahapan yang kedua itu 5 tahun. Makanya 10 tahun bakalan aman, bakalan
bisa berproduksi tanpa ada peremajaan. Nah, untuk menaikkan produksi kedua tahapan, kita naikkan tingginya menjadi 120 atau 130 ya. Nah, ini kita naikkan menjadi 120 atau 130. Setelah tingginya menjadi 120, maka kita bentuk lagi percabangan yang ke atas. Nah, ini keluar cabang seperti ini. Dan untuk mengukur cabang produksi satu jengkal ya, satu jengkal tidak ada cabang ya teman-teman. Untuk dari bawah satu jengkal 4 jari ya. Jadi di tengah itu harus renggang. Nah, pemangkasan bentuk seperti ini ya teman-teman, selain bisa mengatur percabangan, kita bisa memanen dengan mudah. Kita bisa mengatur percabangan, mau berapa cabang yang dikeluarkan tergantung dari batang primer. Kalau batang primernya sudah besar, maka menaikkan atau menambah cabang juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, seperti ini, karena batang primernya sudah besar. Aliran nutrisi itu sangat cepat sekali kalau batangnya sudah besar teman-teman. Nah, karena sudah menaikkan produksi ke atas menjadi 2 tahapan, maka yang di bawah kita potong ya. Harusnya pakai regaji ya teman-teman, karena saya tidak bawa regaji ya. Harusnya pakai regaji biar rapi. Nah, setelah kita kurangi batang primer yang di bawah, maka yang tersisa batang primer menjadi 4 ya. Karena tidak mengganggu ya. Kalau mengganggu ya kita potong ya teman-teman. Nah, seperti ini yang tersisa percabangan segala arah itu 4 batang primer. Nah, dengan 4 batang primer kita bisa mengatur percabangan. Nah, misalkan kita mau cabangnya dengan satu batang primer itu 3 kilo ya, satu batang primer. Nah, bisa dipangkas bentuk seperti ini ya. Kalau dipangkas bentuk seperti ini bisa ditargetkan satu batang primer 3 kilo per batang primer yang ke samping. Nah, kalau sudah ditargetkan 3 kilo per batang primer, maka tinggal tambahkan saja teman-teman 4 batang primer, maka menjadi 12 kilo ya. Produksi kopi per satu pohon. Bisa ya, bisa teman-teman. Kembali lagi ke nutrisi ya. Jadi kembali lagi ke nutrisi. Jadi kekurangan pemangkasan seperti ini menambah cabang ya. Jadi kekurangannya ada di nutrisi teman-teman. Maka biasanya kalau pemupukan 1 tahun 2 kali bisa ditingkatkan menjadi 3 kali. Nah, ini sudah selesai pemanenan ya. Ya, seperti ini. Ya, tinggal yang 5 dompolan. Maka kita bisa persiapkan cabang lagi. Nah, seperti ini. Dan kekurangan pemangkasan bentuk yang 3 tahapan seperti ini, tidak semua varietas kopi bisa dilakukan pemangkasan seperti ini ya. Seperti contoh Sigara Rutang ya, yang banyak keluar cabang-cabang yang sangat banyak. Nah, itu kurang bagus teman-teman. Jadi untuk varietas-varietas tertentu saja. Nah, setelah 2 tahapan naik ya teman-teman, di ketinggian kopi 120, maka yang kita lakukan harus memotong atau menjigjag lagi teman-teman. Tujuannya agar tidak saling timpah ya yang di bawah. Jadi terhalang sinar matahari teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi harus ada batang primer yang dikurangi agar tidak menimpa, agar sinar matahari bisa masuk teman-teman. Nanti sudah besarnya. Nah, ini yang akan tertimpa sama batang primer yang di bawah.
Nah, jadi aman ya. Dengan memotong atau menjigjag lagi, maka sinar matahari bisa masuk ke batang primer yang di bawah, maka percabangan yang di bawah aman. Nah, setelah naik menjadi 2 tahapan, maka nantinya ini akan besar, akan bercabang, berproduksi, maka di umur 10 tahun naikkan lagi menjadi tingginya 160 atau 170. Itu akhir ya, teman-teman. Maka umur kopi ini akan panjang ya. Mencapai nantinya di umur 15 tahun, bisa juga nyampe 20 tahun ya. Maka kopi ini akan berumur panjang, tidak akan mengalami peremajaan ya. Makanya disebut 3 tahapan dari bawah, bukan dari atas langsung ditebang ke bawah. Jadi dari bawah bertahap ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itulah kita bisa mengenal lebih jauh tentang pemangkasan bentuk yang 3 tahapan. Jadi pemangkasan bentuk yang 3 tahapan ini dari mulai awal mendahulukan batang primer ya, membagi dulu ya 1 tahun. Lalu sudah 5 tahun yang di bawah kita naik lagi, kita membentuk lagi. Dan sudah 10 tahun nantinya kita naik lagi menjadi 3 tahapan akhir ya. Oke, teman-teman, semoga dimengerti pemangkasan bentuk 3 tahapan ya. Jangan praktekkan ketika kita belum mengenal apa tujuan dari pemangkasan bentuk yang 3 tahapan, karena akan memicu orang marah, teman-teman. Karena ini sangat ekstrim ya di awal, karena mendahulukan batang primer dulu, jadi membentuk dulu. Nah, itu teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.